Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menjawab salam dari saya. Semoga kalian semua tetap diberkahi kesehatan. Dalam pembelajaran kali ini saya memakai aplikasi seperti ini. Tujuannya agar pembelajaran PTM dan daring tetap sama mendapatkan materi pembelajaran dari saya. Minggu kemarin, kalian mendapatkan materi video pembelajaran dari saya. Mungkin dalam video pembelajaran kemarin kalian masih banyak yang bingung dan belum memahami. Baiklah, saya akan menjelaskan materi bab 2 Indonesia pada masa praaksara. Pengertian masa praaksara. Praaksara berasal dari gabungan kata, yaitu pra dan aksara. Pra artinya sebelum dan aksara berarti tulisan. Dengan demikian, yang dimaksud masa praaksara adalah masa sebelum manusia mengenal bentuk tulisan. Masa praaksara disebut juga dengan masa nirleka. Nir artinya tidak ada, dan leka artinya tulisan, yaitu masa tidak ada tulisan. Masa praaksara disebut juga dengan masa prasejarah, yaitu suatu masa di mana manusia belum mengenal tulisan. Adapun masa sesudah manusia mengenal tulisan disebut juga dengan masa aksara atau masa sejarah. Dari sini apakah kalian sudah paham? Kehidupan manusia pada masa praaksara dapat diketahui dari peninggalan-peninggalan yang ditinggalkan oleh manusia yang hidup pada waktu itu. Peninggalan itu dapat berupa artefak dan fosil. Artefak wujudnya berupa benda-benda purbakala. Benda-benda tersebut dapat membantu kita untuk memperkirakan bagaimana perkembangan kehidupan manusia. Sementara itu, fosil yang berupa sisa-sisa tulang belulang manusia, hewan, dan tumbuhan yang sudah membatu, dapat membantu pada kita mengenai pertumbuhan fisik manusia pada masa praaksara. Bekas-bekas atau sisa-sisa manusia, tumbuhan, dan binatang yang telah membatu itu terdapat dalam lapisan-lapisan bumi. Setelah kalian mengerti dan memahami pengertian masa praaksara, selanjutnya kalian harus tahu asal-usul kehidupan manusia. Menurut ilmu falak, yaitu ilmu yang mempelajari bintang-bintang, bumi yang kita tempati ini terjadi kira-kira 250.000 juta tahun yang lalu. Awalnya berupa bola gas yang sangat panas dan berputar pada porosnya. Karena berputar terus-menerus maka gas tadi menjadi semakin padat, terjadilah kulit bumi. Kulit ini makin lama makin tebal tetapi turun derajat suhunya. Sementara itu, bagian dalam dari bumi yang kita tempati ini sampai sekarang masih belum padat. Kita dapat lihat bagaimana sewaktu gunung api meletus yang mengeluarkan magma yang sangat panas. Kita juga dapat menyaksikan bagaimana meluapnya lumpur panas Lapindo di Porong Sidoarjo dari dalam perut bumi. Contoh tersebut membuktikan bahwa bagian dalam perut bumi masih berupa zat cair yang sangat panas. Sebelum adanya kehidupan manusia, bumi ini mengalami perubahan-perubahan. Proses perubahan itu terbagi atas beberapa fase-fase atau zaman. Perubahan dari satu zaman ke zaman berikutnya memakan waktu yang cukup lama, sampai jutaan tahun. Pembagian zaman perubahan-perubahan bumi menurut geologi meliputi Arkaikum, Paleozoikum, Mesozoikum, dan Neozoikum atau Kenozoikum. Zaman Kenozoikum ini terbagi dalam dua bagian, yaitu zaman tersier dan kuarter. Pada zaman kuarter inilah mulai ada tanda-tanda kehidupan manusia. Kala Pleistosin merupakan zaman yang sangat penting, sebab pada zaman itulah manusia mulai muncul di muka bumi. Kala Pleistosin berlangsung kira-kira dari 3 juta sampai 10.000 tahun sebelum Masehi. Pada masa ini terjadilah masa perluasan lapisan es di kutub. Beberapa daratan yang berdekatan dengan kutub utara tertutup es. Terjadilah suatu perubahan suhu yang memengaruhi keadaan kehidupan. Di daerah-daerah yang jauh dari kutub tidak terjadi pembekuan, tetapi terjadi musim penghujan yang hebat. Keadaan bumi belum stabil benar. Terjadi letusan-letusan gunung api, erosi, pengendapan, dan pengangkatan pegunungan-pegunungan. Letusan gunung berapi mengakibatkan terjadinya timbunan batuan, kerikil, lahar, lava maupun abu, baik di daratan maupun di laut. Ada gerakan di dalam bumi, gerakan endogen, dan dari luar bumi, gerakan eksogen. Pegunungan atau daratan yang mula-mula di bawah laut merupakan dasar laut dangkal semakin terangkat ke atas. Hal ini mengakibatkan daratan semakin luas sebagai tempat hidup. Dari penjelasan itu, kalian bisa membayangkan jika kita hidup pada zaman itu. Bagaimanakah yang terjadi pada kepulauan di Indonesia pada saat itu? Kepulauan Indonesia bagian barat mula-mula bersatu dengan benua Asia, sedangkan kepulauan bagian timur bersatu dengan benua Australia. Kemudian bagian-bagian tersebut terpisah karena naiknya permukaan laut. Daratan yang menghubungkan Indonesia dengan Australia kemudian bagian-bagian tersebut terpisah karena naiknya permukaan laut. Daratan yang menghubungkan Indonesia dengan Australia terputus dan menjadi laut kembali dikarenakan naiknya permukaan air laut yang disebabkan es di kutub mencair. Bekas daratan yang menghubungkan Indonesia bagian barat dengan benua Asia sekarang menjadi lautan paparan Sunda.
Adapun bekas daratan yang menghubungkan Indonesia bagian timur dengan benua Australia disebut paparan Sahul. Antara Asia dan Australia memiliki iklim yang berbeda. Benua Asia memiliki iklim yang mengandung curah hujan yang tinggi, sedangkan di benua Australia memiliki iklim yang kering. Tidak mengherankan apabila letak geografis tersebut memengaruhi iklim di Indonesia. Bagian barat Kepulauan Indonesia mendapat pengaruh angin dari Asia yang membawa curah hujan sehingga curah hujan tinggi. Sedangkan Indonesia Timur mendapat pengaruh angin dari Australia yang kering sehingga curah hujan sedikit. Karena kurangnya hujan maka daerah Indonesia Timur menjadi kering. Alam merupakan tempat kehidupan makhluk dan tumbuhan termasuk manusia. Perubahan yang terjadi pada alam berpengaruh terhadap kehidupan makhluk dan tumbuhan. Makhluk hidup akan senantiasa beradaptasi terhadap perubahan iklim. Binatang-binatang yang hidup di daerah yang dingin mengembangkan bulu-bulunya untuk menahan dingin. Adapun di daerah yang panas, binatang-binatang memiliki bulu yang jarang dan sedikit. Bagaimanakah dengan perkembangan awal manusia di Indonesia? Asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia berlatar belakang juga pada perubahan alam. Menurut para ahli, manusia pertama di Indonesia berasal dari Asia. Perubahan-perubahan alam tersebut berakibat pada terjadinya migrasi manusia. Pengaruh musim dari kedua benua Asia dan Australia, memengaruhi migrasi melalui pelayaran. Dengan menggunakan perahu yang sangat sederhana kelompok-kelompok manusia melakukan perjalanan mengikuti arah musim. Orang Indonesia zaman praaksara dengan perahu-perahunya yang sederhana telah mengarungi samudera yang luas dalam mencari tempat-tempat pemukiman baru. Pada sekitar tahun 2000 sebelum Masehi terjadi gelombang perpindahan rumpun bangsa yang berbahasa Melayu Austronesia, Melayu Kepulauan Selatan. Melayu Austronesia ialah suatu ras Mongoloid yang berasal dari daerah Yunan di Cina Selatan. Dari tempat itu mereka menyebar ke daerah-daerah hilir sungai besar di Teluk Tonkin. Pada sekitar 200 SM, mereka pindah menyebar ke daerah-daerah semenanjung Malaya, Indonesia, Filipina, Formosa, pulau-pulau lautan teduh sampai ke Madagaskar. Kelompok migrasi dari Yunan ke Indonesia inilah yang dianggap sebagai asal mula nenek moyang bangsa Indonesia. Selanjutnya saya akan menjelaskan pembagian zaman praaksara berdasarkan benda-benda peninggalan yang ditemukan. Masa praaksara atau prasejarah dibagi menjadi pembagian zaman praaksara. 1. Zaman batu, yaitu zaman ketika manusia mulai mengenal alat-alat yang terbuat dari batu. Pada zaman ini, bukan berarti alat-alat dari kayu atau bambu tidak dibuat. Alat yang terbuat dari bahan kayu atau bambu mudah rapuh, tidak tahan lama seperti dari batu, bekas-bekas peninggalannya tidak ada lagi. Zaman batu ini dibagi lagi atas beberapa periode, yaitu, zaman batu tua Paleolitikum, zaman batu tengah Mesolitikum, zaman batu muda Neolitikum, zaman batu besar Megalitikum. Selanjutnya, 2. Zaman logam, yaitu zaman sewaktu manusia sudah mampu membuat alat-alat perlengkapan hidupnya dari logam. Teknik pembuatan alat-alat dari logam ini dengan cara melebur terlebih dahulu biji-biji logam yang nanti dituangkan dalam bentuk alat-alat yang sesuai dengan yang dibutuhkan. Dengan demikian, zaman logam ini tingkat kehidupan manusia sudah lebih tinggi daripada zaman batu. Zaman logam dibagi atas zaman tembaga, zaman perunggu, dan zaman besi. Manusia purba adalah jenis manusia yang hidup pada zaman praaksara atau prasejarah. Untuk mengetahui bagaimana kehidupan manusia pada masa praaksara dapat kita ketahui dari fosil atau bekas-bekas manusia yang membatu yang ditemukan dalam lapisan bumi Pleistosin. Indonesia termasuk salah satu negara tempat di mana ditemukan fosil dan artefak manusia purba. Ilmu bantu sejarah untuk meneliti fosil manusia, tumbuhan, dan hewan ini adalah paleontologi. Adapun ilmu yang mempelajari manusia purba adalah paleontropologi. Manusia praaksara di Indonesia, jenis manusia purba yang ditemukan di Indonesia memiliki usia yang sudah tua, hampir sama dengan penemuan manusia purba di negara-negara lainnya di dunia. Bahkan Indonesia dapat dikatakan mewakili penemuan manusia purba di daratan Asia. Daerah penemuan manusia purba di Indonesia tersebar di beberapa tempat, khususnya di Jawa. Penelitian tentang manusia purba di Indonesia telah lama dilakukan. Para peneliti itu antara lain, Eugene Du Bois, G.H.R. von Koenigswald, dan Franz Weidenreich. Berikut ini jenis-jenis manusia purba yang ditemukan di Indonesia. Manusia praaksara di Indonesia. Jenis manusia purba yang ditemukan di Indonesia memiliki usia yang sudah tua, hampir sama dengan penemuan manusia purba di negara-negara lainnya di dunia. Bahkan Indonesia dapat dikatakan mewakili penemuan manusia purba di daratan Asia. Daerah penemuan manusia purba di Indonesia tersebar di beberapa tempat, khususnya di Jawa.
Penelitian tentang manusia purba di Indonesia telah lama dilakukan. Para peneliti itu antara lain, Eugene Du Bois, G.H.R. von Koenigswald, dan Franz Wedenreich. Berikut ini jenis-jenis manusia purba yang ditemukan di Indonesia. Pithecanthropus erectus, jenis manusia ini ditemukan oleh seorang dokter dari Belanda bernama Eugene Du Bois pada tahun 1890 di dekat Rinil, sebuah desa di pinggir Bengawan Solo, tak jauh dari Ngawi, Madiun. Pithecanthropus erectus diambil dari kata pitheos sama dengan kera, anthropus sama dengan manusia, erectus sama dengan berjalan tegak. Jadi Pithecanthropus erectus artinya manusia kera yang berjalan tegak. Jenis manusia ini menurut para ahli kemampuan berpikirnya masih rendah karena volume otaknya 900 cm3, sedangkan volume otak manusia modern lebih dari 1000 cm3. Kemudian kalau dibandingkan dengan kera, volume otak kera tertinggi 600 cm3. Jadi, jenis manusia purba ini belum mencapai taraf ukuran otak manusia modern. Diperkirakan jenis manusia ini hidup antara 1.600.000 tahun yang lalu atau pada zaman Paleolitikum atau zaman batu. Fosil sejenis Pithecanthropus lainnya ditemukan oleh G.H.R. von Koenigswald pada tahun 1936 di dekat Mojokerto. Dari gigi tengkorak diperkirakan usia fosil ini belum lebih usia 5 tahun. Kemungkinan tengkorak tersebut anak dari Pithecanthropus erectus dan von Koenigswald menyebutnya dengan nama Pithecanthropus mojokertensis. Von Koenigswald di tempat yang sama menemukan fosil yang diberi nama Pithecanthropus robustus, Meganthropuis paleojavanicus pada tahun 1941. Von Koenigswald di daerah menemukan sebagian tulang rahang bawah yang jauh lebih besar dan kuat dari rahang Pithecanthropus. Geraham-gerahamnya menunjukkan corak-corak kemanusiaan, tetapi banyak pula sifat keranya. Von Koenigswald menganggap makhluk ini lebih tua daripada Pithecanthropus. Makhluk ini ia beri nama Meganthropuis paleojavanicus, mega sama dengan besar, karena bentuk tubuhnya yang lebih besar. Diperkirakan hidup pada 2 juta sampai 1 juta tahun yang lalu. Homo soloensis dan Homo wajakensis. Von Koenigswald dan Wedenreich menemukan kembali 11 fosil tengkorak pada tahun-tahun 1931 sampai tahun 1934 di dekat desa Ngandong, Lembah Bengawan Solo. Sebagian dari jumlah fosil itu telah hancur, tetapi ada beberapa yang dapat memberikan informasi bagi penelitiannya. Von Koenigswald menilai hasil temuannya ini bahwa makhluk itu lebih tinggi tingkatannya daripada Pithecanthropus erectus, bahkan sudah dapat dikatakan manusia. Makhluk ini oleh Von Koenigswald disebut Homo soloensis, manusia dari Solo. Selanjutnya di dekat Wajak, sebuah desa yang tak jauh dari Tulungagung, Kediri, ditemukan sebuah tengkorak yang disebut Homo wajakensis. Jenis manusia purba ini tinggi tubuhnya antara 130 sampai 210 cm, dengan berat badan kira-kira 30 sampai 150 kg. Mukanya lebar dengan hidung yang masih lebar, mulutnya masih menonjol. Dahinya masih menonjol, walaupun tidak seperti Pithecanthropus. Manusia ini hidup antara 25,000 sampai 40,000 tahun yang lalu. Cara hidup jenis Homo ini mengalami kemajuan dibandingkan jenis sebelumnya. Mereka telah membuat alat-alat dari batu maupun tulang. Binatang-binatang buruannya yang berhasil ditangkap dikuliti lalu dibakar. Umbian-umbian merupakan jenis makanan dengan cara dimasak. Walaupun masakannya masih sangat sederhana, tetapi ini menunjukkan adanya kemajuan dalam cara berpikir mereka dibandingkan dengan jenis manusia purba sebelumnya. Perubahan-perubahan yang terjadi di alam merupakan tantangan bagi manusia. Dalam menghadapi tantangan alam, maka manusia berpikir bagaimana cara menghadapinya agar dapat bisa bertahan hidup. Untuk menghadapi tantangan alam, maka manusia menciptakan berbagai alat. Peralatan-peralatan hidup manusia ini mengalami perkembangan, mulai dari yang sederhana sampai kepada yang kompleks, misalnya alat-alat dari batu, mulai dari yang kasar sampai yang halus, bahkan sampai pada bentuknya yang mulai beragam. Jenis alat yang digunakan pun berkembang, misalnya mulai dari bahan dari batu sampai dengan logam. Proses perubahan itu dapat dikatakan sebagai perubahan budaya yang dimiliki oleh manusia. Peralatan-peralatan yang diciptakan oleh manusia merupakan hasil kebudayaannya. Selain terjadi perubahan dalam kehidupan budaya, pada diri manusia terjadi pula perubahan dalam kehidupan sosial ekonomi. Secara fitrahnya manusia adalah makhluk sosial, artinya makhluk yang selalu berinteraksi dengan yang lainnya sesama manusia. Interaksi ini terjadi disebabkan oleh adanya ketergantungan kebutuhan antara yang satu dengan yang lainnya. Kebutuhan ini bisa berbentuk kebutuhan biologis maupun kebutuhan materi. Kebutuhan biologis, maka manusia akan melakukan perkawinan sehingga membentuk suatu keluarga. Antara satu keluarga dengan keluarga yang lainnya saling berhubungan dan membentuk suatu kelompok.
Pembentukan suatu kelompok pada masa lalu berhubungan dengan kebutuhan materi. Mereka secara bersama-sama mencari makanan yang disediakan oleh alam. Pencarian makanan secara berkelompok ini penting karena menyangkut keamanan, sebab pada saat itu masih banyak binatang buas dan tantangan alam yang sangat keras. Pembentukan kelompok seperti ini bisa dikategorikan ke dalam kebutuhan ekonomi. Dengan demikian, kebutuhan sosial dan ekonomi merupakan dua hal yang saling berkaitan. Selanjutnya, perkembangan kehidupan masa praaksara. Pada saat makanan, tumbuhan dan binatang yang disediakan alam itu berlimpah, maka tingkat kehidupan manusia pada waktu itu cukup berburu dan mengumpulkan makanan. Tetapi ketika bahan makanan mulai menipis dan tidak ada lagi, timbullah kemampuan manusia untuk mengolahnya. Perubahan yang terjadi pada alam ini akan berpengaruh kepada kehidupan manusia. Mereka tidak lagi hidup berpindah-pindah, nomaden, tetapi mulai pada kehidupan yang menetap. Berikut ini tahapan kehidupan manusia pada masa praaksara di Indonesia. 1. Masa berburu dan mengumpulkan makanan. Manusia pada masa ini sangat tergantung pada sumber daya alam. Kebutuhan hidup mereka ada pada alam. Agar dapat bertahan hidup, manusia pada masa ini berburu dan mengumpulkan makanan. Untuk itu tidak mengherankan jika mereka hidupnya berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lainnya yang ada sumber makanan. Masa bercocok tanam. Pada awalnya kehidupan manusia sangat bergantung pada apa yang disediakan oleh alam. Tahap kehidupan ini ada pada masa berburu dan mengumpulkan makanan. Perkembangan selanjutnya, manusia mampu mengolah alam. Kemampuan awal mengolah alam untuk memenuhi kebutuhan hidupnya masuk pada masa bercocok tanam. Masa bercocok tanam manusia praaksara menghasilkan berbagai alat kehidupan. Alat-alat itu ada yang terbuat dari batu, tulang, dan kayu. Alat atau benda-benda yang terbuat dari batu pada masa bercocok tanam ini masuk dalam zaman Mesolitikum, zaman batu pertengahan, dan Neolitikum, zaman batu muda. Berbeda dengan masa sebelumnya, pada masa bercocok tanam alat-alat yang dihasilkan sudah mengalami perkembangan. Jika pada masa berburu dan mengumpulkan makanan alat yang dibuat dari batu masih kasar, maka pada masa bercocok tanam alat-alatnya sudah mulai halus. Berikut ini benda-benda yang dihasilkan pada masa bercocok tanam, antara lain sebagai berikut. 1. Kioken Modinger. Salah satu bukti adanya kehidupan manusia pada praaksara adalah ditemukannya Kioken Modinger. Kioken Modinger adalah suatu istilah yang berasal dari bahasa Denmark. Kioken sama dengan dapur, moding sama dengan sampah. Secara harfiah diartikan sampah-sampah dapur. Kioken Modinger banyak ditemukan di daerah tepi pantai. Adanya Kioken Modinger menunjukkan telah adanya penduduk pantai yang tinggal dalam rumah-rumah yang bertonggak. 2. Abris sous Roche. Abris sous Roche merupakan gua-gua yang menyerupai ceruk-ceruk di dalam batu karang. Gua tersebut berfungsi untuk memberikan perlindungan kepada manusia praaksara dari hujan dan panas. Alat-alat yang juga ditemukan di Abris sous Roche di antaranya alat-alat dari batu berupa ujung panah dan flex, batu-batu penggiling, kapak-kapak yang sudah diasah, alat-alat dari tulang dan tanduk rusa, dan alat-alat dari logam, perunggu dan besi. Tulang belulang manusia pun ditemukan, jenis Papua Melanesoide, dan binatang. Abris sous Roche banyak ditemukan di Gua Lawa dekat Sampung, Ponorogo, Madiun, Bojonegoro, dan Lamoncong, Sulawesi Selatan. 3. Gerabah. Gerabah berasal dari tanah liat yang dibakar. Cara pembuatannya sangat sederhana, yaitu tanah liat dibentuk dengan menggunakan tangan. Lama-lama cara pembuatan dengan tangan ini mengalami perkembangan. Tanah liat disimpan di atas meja yang menggunakan roda. Meja itu diputar untuk memperoleh bentuk yang lebih baik dan indah. Pada sisi gerabah itu mulai dihias dengan pola hias dan warna. Salah satu jenis hiasan pada gerabah ialah hiasan anyaman. Hiasan itu dibuat dengan menempelkan selembar anyaman atau tenunan pada gerabah yang masih basah. Setelah itu gerabah dijemur dan selanjutnya dibakar. 4. Kapak persegi. Alat ini terbuat dari batu api dan ada juga yang dibuat dari chalcedon yang berbentuk sebuah bidang segi panjang atau berbentuk trapesium. Pengertian kapak di sini bukan hanya benda kapak saja, tetapi jenis alat lainnya yang memiliki berbagai ukuran dan berbagai keperluan, yaitu ukuran yang besar bernama beliung atau pacul, dan ukuran yang kecil bernama tarah yang berfungsi untuk mengerjakan kayu. Alat-alat tersebut memiliki tangkai yang diikatkan. 5. Kapak lonjong. Kapak ini disebut kapak lonjong karena garis penampang memperlihatkan sebuah bidang yang berbentuk lonjong. Bentuk kapaknya sendiri bundar telur. Ujungnya yang agak lancip ditempatkan di tangkai dan di ujung lainnya yang bulat biasa hingga tajam. Ukurannya ada yang berukuran besar dan kecil. Ukuran yang besar disebut dengan Walzenbeil dan ukuran kecil disebut Kleinbeil. Kebudayaan kapak lonjong disebut pula kebudayaan Neolitikum Papua, karena jenis kapak ini banyak ditemukan di Papua Irian.
Selain di Papua, jenis kapak ini ditemukan pula di daerah lainnya yaitu di Seram, Gorong, Tanimbar, Leti, Minahasa dan Sarawak. Berdasarkan tempat ditemukannya kapak lonjong ini. 6. Perhiasan. Manusia purba pada masa bercocok tanam sudah mengenal hiasan. Bahan yang digunakan untuk membuat hiasan berasal dari bahan-bahan yang mudah dicari di sekitar tempat tinggalnya. Bagi yang tinggal di daerah pantai, mereka membuat hiasan yang berasal dari kulit kerang. Ada pula hiasan yang terbuat dari terakota, yaitu tanah liat yang dibakar seperti membuat gerabah. Sedangkan hiasan yang dibuat dari bahan batu berupa gelang, kalung dan beliung. 7. Pakaian. Manusia pada masa bercocok tanam diduga sudah mengenal pakaian. Pakaiannya terbuat dari kulit kayu dan kulit binatang. Bukti penemuan pakaian pada masa praaksara ditemukan di Kalimantan, Sulawesi Selatan, dan beberapa tempat lainnya. Selanjutnya yang ketiga, masa megalitikum. Selain alat-alat yang telah disebutkan di atas, masih terdapat benda-benda lainnya yang dihasilkan, khususnya benda yang ada kaitannya dengan kepercayaan manusia yang hidup pada masa zaman batu. Kepercayaan masyarakat pada masa bercocok tanam merupakan perkembangan dari zaman masa berburu dan mengumpulkan makanan. Pada masa sebelumnya, manusia purba sudah mengenal kepercayaan yaitu berupa adanya penguburan. Pada masa bercocok tanam kepercayaan masyarakat ini dibuktikan dengan ditemukannya bangunan-bangunan batu besar atau disebut megalitikum. Bangunan megalitikum ini diperkirakan berlangsung sejak zaman bercocok tanam dan masa perundagian. Adapun bangunan-bangunan batu pada masa megalitikum antara lain sebagai berikut. 1. Menhir berbentuk tiang atau tugu batu tunggal yang didirikan untuk menghormati roh nenek moyang. Menhir banyak ditemukan di berbagai tempat di Indonesia seperti di Sumatera Selatan, Sulawesi Tengah, dan Kalimantan. 2. Dolmen adalah meja batu yang berkakikan menhir. Dolmen ini berfungsi sebagai tempat sesaji atau pemujaan kepada roh nenek moyang. Ada pula dolmen yang berfungsi sebagai peti mayat yang di dalamnya terdapat tulang belulang manusia, dan ada yang disertai dengan benda-benda lainnya seperti periuk, gigi binatang, dan porselen. Benda-benda ini disertakan sebagai bekal bagi yang meninggal. 3. Sarkofagus atau keranda. Bentuknya seperti palung atau lesung, tetapi mempunyai tutup. Sarkofagus seperti juga dolmen yang berfungsi sebagai peti mayat, di dalamnya terdapat tulang belulang manusia bersama bekalnya. Sarkofagus banyak ditemukan di Bali. 4. Kubur batu. Kubur batu berfungsi sebagai peti mayat, hanya beda bentuknya. Kubur batu dibuat dari lempengan batu yang disusun menjadi peti. Kubur batu antara lain ditemukan di daerah Kuningan, Jawa Barat dan Gilimanuk, Bali. 5. Punden berundak-undak. Bangunan batu ini tersusun secara bertingkat-tingkat. Biasanya pada punden berundak-undak terdapat menhir. Fungsi bangunan ini sebagai tempat pemujaan. Punden berundak-undak antara lain ditemukan di Lebak Sibeduk daerah Banten Selatan. 6. Waruga, yaitu kubur batu berbentuk kubus atau bulat, dibuat dari batu yang utuh. Waruga ditemukan di daerah Sulawesi Tengah dan Utara. 7. Arca-arca megalit menggambarkan binatang atau manusia. Binatang-binatang yang digambarkan ialah gajah, kerbau, harimau, dan monyet. Arca-arca seperti ini ditemukan antara lain di Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Selatan, dan Lampung. Yang keempat, ada masa perundagian. Ciri utama zaman ini adalah adanya kemampuan pada masyarakat Indonesia dalam pengelolaan logam. Barang-barang yang digunakan menggunakan bahan dari logam. Walaupun sudah mengenal logam, tidak berarti penggunaan barang-barang dari batu tidak digunakan. Masih banyak masyarakat pada zaman ini menggunakan alat-alat dari batu. Bahan logam persediaannya masih terbatas. Dengan keterbatasan ini, hanya orang-orang tertentu saja yang menggunakan logam. Butuh keahlian tertentu untuk mengolah logam. Benda-benda yang dihasilkan dari perunggu adalah sebagai berikut. Nekara adalah semacam berumbung dari perunggu yang berpinggang di bagian tengahnya dan sisi atapnya tertutup. Benda ini memiliki nilai seni yang tinggi, terdapat pola hias yang beraneka ragam. Pola hiasnya yaitu pola binatang, geometrik, gambar burung, gambar gajah, gambar ikan laut, gambar kijang, gambar harimau dan juga gambar manusia. Ada juga nekara yang tidak diberi hiasan. Di Indonesia banyak sekali ditemukan nekara. Pada beberapa tempat, nekara dianggap sebagai barang suci, misalnya nekara yang ditemukan di Bali, Sumatera, Jawa, Pulau Sangyan dekat Sumbawa, Roti, Leti, Selayar, Kepulauan K, dan Alor. Demikian penjelasan materi bab 2 Indonesia pada masa praaksara, semoga kalian sekarang bisa lebih memahami materi bab 2 ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.